Saran nang di bocah-bocah. Istisar bro. Oh. La hadratin bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jami'il muslimin wal muslimat. Aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadadana masyayikh. Wa dhul huquq alaina wa min asana astasana bika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kemarin fikih dalam pengertian tradisi dan pemerintahan Islam. Fikih itu membuatkan fikih itu kalau sekarang ulama fikih itu semacam para legislator itu. Jadi kewenangannya membuatkan aturan untuk menertibkan kehidupan, ngontrol kehidupan. Pelaksananya pemerintah. Nah, karena itu semua adalah ngatur donyo. Dari situ fikih itu sebetulnya bagian dari keduniaan. Tapi dalam rangka juga menuju akhirat. Sebab kalau sisi hukumnya, legislasinya bagus, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah bagus, menghasilkan stabilitas dan kepastian hukum, lalu ngibadah kerja sembarang enak, ujung-ujungnya selamat akhiratnya juga. Gitu. Wa kama anna siyasatal khalqi bis sultanah, sebagaimana halnya mengatur manusia dengan pemerintahan, laisa min ilmiddin, itu tidak termasuk ilmu agama. Politik ya politik, tapi harus berdasarkan agama. Politik bukan agama, tapi politik harus enggak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Laisa bukanlah min ilmiddin, termasuk ilmu agama, fit darajatul ula, pada level pertama. Bal tetapi huwa mengatur manusia, mengatur rakyat, atau siyasatul khalqi adalah mu'inun, membantu alama atas sesuatu hal, la yatimmu dinu illa bihi, yang mana agama itu tidak bisa sempurna, enggak bisa berjalan dengan baik tanpa sesuatu itu, tanpa adanya pemerintahan. Agama enggak bisa jalan tanpa ada stabilitas. Stabilitas enggak akan ada tanpa ada pemerintahan. Nah, fakadzalika ma'rifatu thariqis siyasah, demikian pula mengetahui cara mengatur negara itu juga penting, meskipun tidak termasuk agama. Fama'lumun annal hajja la yatimmu illa bibadraqatin, adalah sudah maklum bahwa haji tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya semacam polisi yang menjaga jalan, polisi patroli. Misalnya jamaah haji berangkat dari Iran menuju Saudi ketika itu ribuan kilo. Supaya jamaah haji dari berbagai negara aman-aman saja, maka pemerintahan ketika itu harus bikin pos-pos keamanan, sekian kilo ada pos, sekian kilo ada pos, untuk menjamin jamaah haji dari berbagai negara bisa datang ke Mekah.
eh, pos keamanannya bukan agama, tapi itu mendukung agama. Haji itu nggak bisa berjalan dengan baik, ila kecuali bibadrokotin dengan polisi patroli, tahrusu yang menjaga minal Arab dari penyamun-penyamun kaum Badui itu. Sebab ketika itu kaum Badui itu nakal, ono wong lewat dirampok. Nah, ngerti ya? Fitoriki di jalan. Tapi walakinnal hajja syai'un wasulu katorik syai'un. Akan tetapi haji itu hal lain. Nah, melewati jalan supaya aman menuju haji itu juga hal lain. Ngerti ya? Wal qiyama bil hirasah allati la yatimul hajju illa biha syai'un tsalis. Dan melakukan tugas menjaga jalan tadi, yang mana haji tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya penjagaan itu juga hal lain. Haji hal lain, terus perjalanan hal lain, menjaga jalan juga hal lain. Wa ma'rifatu turuqil hirasah, dan mengetahui cara-cara menjaga, apa dibikin pos, apa, teknik menjaga, sing ngerti polisi wa khiyaliha, dan ngrekodoyo melakukan penjagaan, wa qawaniniha, dan aturan-aturan menjaga jalan, aturan lalu lintas bikin rambu-rambu, syai'un rabi, itu hal lain lagi. Jadi dalam hal haji, aslinya yang akhirat itu haji. Cuma ada haji, ada polisi patroli, ada pos-pos, ada perjalanan, macam-macam. Wa hasilu fannil fikhi, sedangkan kesimpulan bidang fikih itu adalah ma'rifatu turuqis siyasah wal hirasah. Mengetahui bagaimana mengatur kehidupan, mengatur pemerintahan, dan menjaga pemerintahan supaya tetap eksis. Itu urusannya fikih. Wa yadullu ala dzalika ma ruya musnadan. Wa yadullu menunjukkan ala dzalika, atas yang demikian itu, ma hadis ruya yang diriwayatkan musnadan secara musnad. La yuftin nasa, tidak boleh memberi fatwa kepada umat manusia illa salah satun, kecuali 3 golongan, 3 orang. Amirun au ma'murun au mutakallifun. Pertama amir, berarti kepala negara. Au makmur, atau yang diperintah rakyat. Di antara rakyat ada yang berfatwa sapa ulama. Au mutakallifun, atau orang yang ngoyo-ngoyo, gak dikongkon, gak ditugaskan berfatwa, jenenge lancang, sak karepe dhewe. Fal amiru, amir, yang dimaksud amir yang memberi fatwa, huwa adalah al-imamu, kepala negara. Wa qad kanu hum al-muftin. Benar-benar ada dulu zaman Islam, hum yang namanya para kepala negara itu al-muftin, sekaligus pemberi fatwa. Rata-rata mereka alim-alim. Termasuk memberi fatwa, enggak boleh Jumatan karena situasi begini. Itu kewenangannya kepala negara, termasuk kepala daerah. Wal ma'murna ibuhu, yang kedua yang memberi fatwa orang yang diperintah. Siapa? Wakilnya kepala negara, para menteri, para gubernur. Wal mutakallif, sing ngoyo-ngoyo sapa ora dikongkon tandang. Khairuhuma, yang lain kepala negara bukan, dapat SK juga bukan. Wa huwa alladzi yataqalladu tilkal uhdah, yaitu orang yang menyandang tugas itu min ghairi hajatin, tanpa ada perlu, kano gawene. Fatwa-fatwa sakarepe dhewe. Ya gawe akun.
Waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yahtarizuna 'anil fatwa. Benar-benar dulu para sahabat itu menghindari dari berfatwa, enggak gelem. Jadi Aisyah ditanya kono, tanya orang Sayyidina Ali. Enggak senantiasa mau berfatwa. Hatta kana yuhilu kullu wahidin minhum ala sahibi. Sehingga adalah yuhilu mengalihkan kullu wahidin masing-masing orang minhum dari sahabat, mengalihkan ala sahibi kepada temannya. Ditanya kono, tanya kono. Rono tanya kono terus pun tanya kono. Apa mengoper apa? Oper-oper. Melempar ke orang lain. Wa kanu la yahtarizuna idza su'ilu an ilmil Qur'an wa tariqil akhirah. Padahal dulu sahabat itu tidak menghindari apabila ditanya tentang ilmu Quran. Tapi kalau ditanya fatwa hukum ini boleh apa enggak, itu sana loh, itu penggawaiannya ulama ahli fikih. Kalau ditanya tentang Quran is okay. Wa tariqil akhirah, ditanya tentang jalan menuju keselamatan akhirat. Wa fi ba'dhi riwayat badalal mutakallif al-mura'i. Dalam beberapa riwayat pengganti lafadz mutakallif itu lafadz al-mura'i. Jadi yang suka memberi fatwa itu satu kepala negara, yang kedua pejabat penggantinya yang dapat SK, yang ketiga orang yang suka pamer. Muroi, caper, cari perhatian, masih goblok-goblok berfatwa terkenal, ulo jadi ulama, jadinya terkenal, viral, sekali dia membuat postingan, followernya iso jutaan, ngunduh iklan, ya. Siapa yang sok berfatwa? Kepala negara atau utusannya atau orang yang sok caper, cari perhatian, muroi. Fa inna man taqallada khataral fatwa, sungguh orang yang menyandang tugas fatwa yang membahayakan, khatar, berbahaya itu. Bisa neraka, bisa surga, keliru didik neraka. Wa huwa ghairu muta'ayyinin lil hajah. Padahal dia tidak tentu dibutuhkan. Fala yaksidu bihi, maka dia tidaklah berniat dengan berfatwa. Orang enggak diperlukan kok berani-berani berfatwa. Pasti tujuannya thalabal jah. Cari kedudukan, cari cari popularitas, ketenaran, wal mali, ujung-ujungnya dapat iklan, cari harta, ya apa enggak? Iya. Berfatwa, ceramah, padahal moco enggak fasih. Fa in qulta hadza in istaqama laka fi ahkamil hudud wal jirahat wal gharamat wa faslil khusuman. Ini fa'inkulta itu diibaratkan andai kita itu enggak terima dengan pendapatnya Ghazali bahwa fikih itu ilmu tentang urusan dunia. Hal ini itu apa? Bahwa fikih itu domainnya keduniaan. Ini istaqoma jika dibenarkan laka bagimu fi ahkamil hudud, apa fikih menyangkut hukum had, hukum pidana wal jirahat, dan terkait dengan melukai orang lain, wal gharamat, kalau sekarang PTUN, wa faslil khusumat, atau tentang memutuskan berbagai persengketaan.
Kalau kamu katakan bahwa fikih itu dunia, mungkin itu pas menyangkut fikih yang menyangkut hukum pidana, hukum pemerintah, PT UN. Tapi fikih kan enggak itu dok, tentang sholat, tentang wudhu. Masa itu yang dunia? Nah, gitu lah. Falastaqimu fi majtami'u alaihi rubul ibadat. Pendapatmu itu tidak pas, tidak benar. Fima menyangkut hal yastamilu alaihi rubul ibadat yang terkandung oleh seperempat ihya menyangkut ibadah minasyami yakni fikih tentang puasa wasolati sholat. Lah masa yang begini termasuk keduniaan? Jawabnya Ghazali, iya keduniaan. Domainnya fikih itu kita fikihnya ikut mazhab Syafi'i. Lalu pemerintah ngikuti mazhab Syafi'i. Lalu Satpol PP yang ngawasi sholat, jamaah khutbah juga semuanya pakai aturan mazhab Syafi'i. Bekerjalah Satpol PP polisi ke bawah. Ahlul Hizbah, polisi syariat itu. Dia Jumatan sambil ngawas. Oh, ini khutbahnya enggak pakai sholawat, enggak sah. Khutbahnya enggak pakai wasiat taqwa, khutbah kedua enggak sah. Terus nanti khotibnya kena sanksi. Ya, dari sisi itu soal sholatnya ikhlas apa enggak bukan domainnya fikih. Orang ini kena sanksi hukum dari negara apa enggak, meskipun menyangkut sholat itu yang jadi domainnya fikih. Dunia juga. Wala tidak pula fima dalam hal yastamilu yang mencakup alih atasma rubul adat seperempat ihya tentang adat istiadat minal muamalat yakni berbagai transaksi atau interaksi antar umat manusia min bayanil halal wal haram. Nah, apa ya begitu itu fikih keduniaan juga? Fa'lam maka ketahuilah olehmu anna aqraba ma yatakalamul faqih fihi minal a'mali latihya amalul akhirah salasatun. Yang paling dekat yatakalamu yang berbicara membahas al-faqih ahli fikih fi tentang minal a'mal yakni amalan-amalan alatihya amalul akhirah yang mana itu termasuk amalan-amalan akhirat salasatun hanya 3. Jadi yang jadi bahasan ulama ahli fikih menyangkut amalan akhirat itu hanya 3 tok. Islam, sholat, dan halal, haram. Fa'idha ta'amal muntaha nadharil faqih. Jika Anda merenungkan, mengangan-angan muntaha nadharil faqih, batas notoke, batas maksimal pandangan atau penalaran orang ahli fikih, alim maka Anda ketahui annahu bahwasanya pandangan ulama ahli fikih itu la yujawizu tidak sampai melewati hudud dunia batas keduniaan ilal akhirati sampai akhirat. Tentang Islam, orang KTP-nya sudah Islam, suruh baca syahadat mau. Ya sudah fikih mengatakan dia ngimami sah. Ngakatkan anak juga sah. Perkara ternyata dia munafik, kami nggak tahu. Itu tentang Islam pun yang diurus fikih itu sisi legalitas keduniaan. Gitu loh. Kalau sama ditanya, dulu kan ada naib sini, Fakhrul Razi, yang ternyata Hindu. Terus bagaimana? Dia Hindunya sudah setahun 2 tahun yang lalu. Namanya naib setahun ngakati berapa ratus orang. Terus bagaimana orang-orang manten-manten yang diakati Pak Naib ini ternyata Hindu. Apa kata fikih? Ya kita nggak tahu dohirnya dia KTP-nya Islam.
fikih itu tidak sampai melewati batas-batas keduniaan. Wa idza arafta hadza fi hadhihi thalatha fa huwa fi ghairi hadhar. Jika Anda mengetahui hal ini dalam 3 hal tadi, Islam, sholat, halal, haram, fa huwa maka fikih fi ghairi selain 3 hal adhar lebih nyata. Jadi Islam pun sisi duniawiyahnya, legalitas hukum di dunia. Tentang sholat pun yang dibahas fikih, keabsahan legalitas di dunia. Khotib kayak begitu, khutbah sah apa enggak? Kalau sah berarti dia dapat SK, dapat gaji. Kalau enggak sah berarti enggak boleh mendapat, enggak bisa dapat SK, enggak bisa dapat gaji. Itu urusan fikih. Batasnya di situ. Perkara khotibnya enggak ikhlas belas, fikih enggak tahu. Amal Islam, adapun tentang Islam, fayatakalamul faqih fi ma yasikhu minhu wa ma yafsud. Orang ahli fikih membahas fi ma mengenai hal yasikhu yang sah minhu dari keislaman seseorang. Wa ma dan hal-hal yafsudu yang batal, yang tidak sah. Islam yang sah itu apa? Islam yang tidak sah itu kayak apa? Kalau sah berarti dia berhak mendapat KTP. Kalau sudah dapat KTP, dia sah nikah ala Islam. Boleh jadi wali, dapat warisan. Yang itu, menyangkut keduniaan. Ngerti ya? Jadi menyangkut keislaman pun, domain fikih itu legalitas hukum di dunia. Wa fi syuruti mengenai syarat-syarat keabsahan Islam. Walaisal yatafitu fi illa lisan. Dan ulama ahli fikih tidak memandang, tidak menoleh fi mengenai keabsahan Islam orang illa kecuali illa lisan, hanya melihat lisan. Nyatanya wis syahadat ya sah. Tapi wonge winginane mlebu gereja ya enggak ero nyatane wis maca syahadat. Wa amal qalbu fa kharijun an wilayatil faqih. Adapun soal hati itu di luar domainnya ahli fikih, di luar wilayahnya ahli fikih. Bi azli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbabas suyuf wasatanah anhu. Dengan bukti azli Rasulullah Rasulullah SAW menyingkirkan arbabas suyuf, pasukan yang memegang pedang, wasatonah dan orang-orang pemegang kekuasaan, anhu dari la ilaha illallah atau dari Islam, perang. Terus tentara kafir Arab dibacok morong ngucap la ilaha illallah, ora dibacok. Padahal nyoto ket mangge puki sampean. Barang arep mau bacok ngucap la ilaha illallah. Ada indikasi kuat bahwa dia maca la ilaha illallah itu hanya karena takut mati. Karena khawatir dibunuh. Ikhlas sama enggak? Ya enggak ikhlas. Pateni apa enggak ikhlas? Ojo. Wong dohire wis maca la ilaha illallah. Fikih tetap mengatakan ojo. Nah gitu. Haitsu qala, di mana Nabi dawuh hala syaqaq ta'angkalbi, tidakkah kamu membelah dadanya? Itu kan ada sahabat gregetan orang kafir Arab dipateni maca la ilaha illallah, pateni ae. Nabi marah-marah. Tapi mboten ikhlas men. Apa sampean sudah membelah dadanya? Kok sehingga tahu orang itu tidak ikhlas? Jadi orang itu benar-benar disalahkan oleh Nabi. Gara-gara membunuh orang yang sudah baca la ilaha illallah. Andai Nabi masih hidup, golongan ISIS salah kabeh wis. Golongan Hizbut Tahrir yang kadang-kadang suka mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat, hanya enggak masuk kelompoknya. Iya tak?
Oh Nabi, ini nyata-nyata kafir memerangi Islam, arep dipateni moco, la ilaha illallah, itu aja nggak boleh dibunuh. Nah, tapi kan nggak ikhlas. Halasakok tafi kalbah. Apa zaman sudah membelah dadanya? Filadi mengenai orang Nabi marah-marah. Kotala yang membunuh man orang kafir. Takalame bi kalimatul Islam, yang mengucapkan kalimatul Islam, yakni membaca syahadat. Mu'tadhiran bi annahu, dengan beralasan bahwa si kafir itu mengucapkan hal itu min khaufis saif, karena takut pedang. Kenapa tetap kamu bunuh? Walau wong dia baca karena takut pedang aja. Loh, apa kamu tahu?